Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume keempat chapter ke-6. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Toya sudah berhasil menyelamatkan Kaisar Regulus. Dan di chapter ini bakal diceritain tentang Toya yang akan memulai rencananya untuk mengalahkan Jenderal Bazor. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Toya dan juga yang lain sudah berada di ibu kota Kekaisaran Regulus. Dan Toya telah ditemani oleh Yumina, Elze, Linze, Yae, Kohaku, Kokuyo, Sango, Lucia, Karol, Raja Belfast, dan juga Kaisar Regulus. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menggunakan sihir mirage miliknya untuk menciptakan sebuah proyeksi gambar yang sangat besar. Karena Toya ingin membuat deklarasi perang menggunakan pemutaran video di atas langit ibu kota. Dan video itu akan menampilkan wajah dari Kaisar Regulus. Dan tidak lama, akhirnya muncullah sebuah proyeksi yang sangat besar. Dan itu berada tepat di atas ibu kota Kekaisaran Regulus. Dan proyeksi itu menampilkan video Kaisar Regulus. Lalu setelah itu, Kaisar Regulus pun akhirnya mulai berpidato. Dan di dalam video itu, Kaisar Regulus langsung bilang kepada warganya bahwa dia adalah Zephyrus Loah Regulus. Dan dia adalah kaisar dari Kekaisaran Regulus. Lalu kaisar pun akhirnya mulai menjelaskan kepada semua rakyatnya bahwa pihak tentara sudah melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran dengan melakukan kudeta militer yang sangat kejam. Dan kaisar pun langsung berjanji kepada semua rakyatnya bahwa dia akan segera menumpas para pemberontak. Dan dia berjanji akan merebut kembali ibu kota Kekaisaran Regulus dari tangan para pemberontak. Setelah itu, kaisar juga menyampaikan pesannya kepada semua tentara yang telah memberontak kepada kekaisaran. Kaisar bilang kepada mereka bahwa dia akan memberikan satu kesempatan kepada para tentara untuk segera menyerah. Dan jika mereka menyerah, maka mereka akan diampuni. Tetapi jika tidak, maka mereka akan dihukum dengan hukumannya sangat berat. Dan untuk tentara yang sudah menyerah, maka mereka harus melepaskan seragam mereka. Dan yang telah melepaskan seragam, mereka akan dianggap telah menyerah dan tidak akan dihukum. Tetapi untuk tentara yang masih menggunakan seragam, maka mereka akan ditandai sebagai musuh dan akan dihukum dengan hukumannya sangat berat jika mereka nantinya tertangkap. Dan tidak lama setelah pidato itu, ternyata banyak tentara yang memilih untuk menyerah. Dan mereka semua langsung melepaskan seragam milik mereka. Tetapi ada juga tentara yang memilih untuk tetap memberontak. Setelah itu, Toya pun langsung menandai para pemberontak di layar peta. Dan Toya langsung menggunakan sihir pelumpuh untuk melumpuhkan mereka semua. Dan dalam sekejap, para pemberontak pun berhasil dilumpuhkan. Tetapi ternyata ada beberapa pemberontak yang menggunakan artefak anti-sihir, sehingga sihir pelumpuh milik Toya tidak berpengaruh terhadap mereka. Dan hampir setengah pasukan pemberontak
telah menggunakan artefak anti-sihir. Toya yang mengetahui hal itu, Toya pun langsung menandai para pemberontak yang sudah dilumpuhkan dengan warna kuning. Sedangkan yang berwarna merah adalah pemberontak yang masih tersisa. Dan ternyata jumlahnya cukup banyak. Dan tidak lama, Yae lalu memberitahu Toya bahwa di atas kastil ada banyak sekali monster dan iblis yang telah siap untuk menyerang. Tapi Toya yang mengetahui itu, Toya pun tidak tinggal diam. Dan Toya juga langsung menggunakan sihir pemanggilan miliknya untuk memanggil semua hewan panggilan yang telah membuat kontrak dengannya. Dan beberapa hewan panggilan yang dipanggil oleh Toya adalah Lizardman, Griffin, kura-kura perisai, macan darah, dan juga beruang besar. Dan mereka ini adalah pasukan monster milik Toya. Setelah itu, Toya pun langsung memerintahkan Kohaku, Sango, dan juga Kokuyo untuk memimpin para pasukan monster. Lalu Yae dan Linze diperintahkan oleh Toya untuk bergabung bersama pasukan Kohaku. Sedangkan Yumina dan Linze diperintahkan oleh Toya untuk melakukan serangan jarak jauh. Dan mereka berdua akan dibantu oleh Cerberus. Dan Cerberus adalah salah satu hewan panggilan milik Toya, dan termasuk hewan panggilan tingkat tinggi. Dan untuk Toya sendiri, dia akan melakukan serangan langsung kepada Jenderal Bazor. Dan pertempuran pun akhirnya dimulai. Kelompok Elze, Yae, Sango, dan Kokuyo, mereka pun langsung melakukan pertempuran di tengah kota. Sedangkan Toya, Kohaku, dan juga kelompok Griffin, mereka langsung menuju ke kastil kekaisaran. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka pun akhirnya dihadang oleh beberapa monster yang sangat kuat. Lalu Toya langsung memberikan perintah kepada kelompok Griffin untuk segera melakukan serangan balik. Kelompok Griffin terdiri dari 3 monster burung terbang. Dan mereka ini memiliki nama Paul, Johnny, dan juga Georgie. Tapi sampai saat ini, Toya tidak bisa membedakan mereka bertiga, karena mereka terlihat sangat mirip. Setelah itu, Toya dan juga Kohaku langsung melanjutkan perjalanan menuju kastil kekaisaran. Dan saat Toya dan Kohaku hampir sampai, mereka akhirnya diserang oleh beberapa monster yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tapi Kohaku yang melihat itu, dia pun tidak tinggal diam. Dan Kohaku langsung dengan cepat menebas mereka semua menggunakan cakar miliknya. Lalu Kohaku bilang kepada Toya bahwa dia akan melawan para monster yang ada di area kastil. Toya yang mendengar itu, Toya pun lalu bilang kepada Kohaku bahwa dia menyerahkan para monster ini kepada Kohaku. Dan Toya pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke dalam kastil. Tetapi saat Toya sampai ke dalam kastil, ternyata di sana Toya langsung dihadang oleh iblis tingkat tinggi. Dan iblis ini adalah iblis yang telah dipanggil oleh Bazor. Dan iblis ini terlihat sangat kuat. Bahkan bisa dibilang jika iblis ini adalah pemimpin dari pasukan iblis yang saat ini sedang menyerang kota. Dan saat iblis itu melihat Toya, iblis itu pun langsung menyerang Toya dengan serangan yang sangat kuat. Tapi untungnya di sini Toya masih mampu untuk menghindar. Setelah itu, Toya pun tiba-tiba merasakan jika sihirnya terus berkurang. Dan Toya pun akhirnya menyadari jika sihirnya diserap oleh iblis itu untuk mengisi ulang kekuatannya. Dan Toya pun akhirnya mulai terdesak. Tapi Toya tidak menyerah begitu saja. Lalu Toya pun langsung melompat ke atas iblis itu. Dan Toya pun langsung merubah mode Brunhilde-nya menjadi mode pedang. Dan dengan cepat
Toya pun langsung memotong kedua sayap milik iblis itu sampai terputus. Dan iblis itu pun langsung jatuh ke lantai. Tapi ternyata serangan Toya tidak sampai di situ. Dan Toya pun dengan cepat langsung merubah mode Brunhild miliknya menjadi mode pistol. Dan Toya langsung menembakkan beberapa peluru khusus ke arah iblis itu. Dan peluru itu adalah peluru slip. Dan monster itu pun langsung terpeleset dan jatuh terus-menerus tanpa bisa bangun sedikit pun. Setelah itu, Toya pun tidak mau membuang banyak waktu. Dan Toya pun langsung menuju ke tempat Jenderal Bazor. Karena Toya tahu jika Bazor telah dikalahkan, maka semua monster dan iblis pasti akan menghilang. Setelah Toya sampai di tempat Jenderal Bazor, ternyata di sana Bazor telah menunggu Toya. Lalu Bazor bilang kepada Toya bahwa dia saat ini telah menguasai seluruh kekaisaran Regulus. Dan dia juga sebentar lagi akan menguasai negara yang lainnya. Dan Bazor memberitahu Toya bahwa dia akan menguasai seluruh dunia. Dan Bazor pun akhirnya mulai tertawa dengan sangat keras. Karena Bazor sangat percaya diri dengan kekuatan yang dia miliki. Dan dia sangat yakin pasti dia akan mampu untuk menguasai seluruh dunia. Tapi Toya tidak tinggal diam. Karena Toya juga sudah memiliki senjata rahasia untuk dapat mengalahkan Jenderal Bazor. Dan Toya dengan cepat langsung mengeluarkan senjata rahasia miliknya. Dan senjata ini adalah sebuah balok kaca transparan yang memiliki ukuran yang cukup besar. Dan balok ini dapat menampung beberapa orang. Bazor yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Bazor bertanya kepada Toya, alat apa yang baru saja dikeluarkan oleh Toya. Dan Toya pun lalu menjawab. Toya bilang kepada Bazor bahwa alat yang dia keluarkan adalah sebuah balok kaca yang terdapat slime seluji di dalamnya. Dan saat slime seluji mati, maka bangkainya akan menciptakan bau yang sangat menyengat. Bazor yang mendengar itu, dia pun akhirnya mulai menyadari. Dia tahu bahwa Toya akan menggunakan slime seluji untuk mengalahkannya. Tapi saat Bazor mengetahui itu, ternyata semuanya sudah terlambat. Lalu Toya pun dengan cepat langsung menggunakan sihir gate miliknya. Dan Toya membuat gate tepat di atas kaki dari Bazor. Dan gate itu pun langsung terhubung ke dalam balok kaca. Dan dalam sekejap, Bazor pun sudah berada di dalam balok kaca. Dan di dalam balok kaca itu sudah terdapat slime seluji yang memiliki bau yang sangat menyengat. Lalu Bazor pun mulai berteriak, dan tidak lama Bazor pun akhirnya pingsan. Dan setelah Bazor pingsan, Toya pun langsung mengeluarkan Bazor dari balok kaca itu. Dan Toya langsung mengambil artefak gelang yang ada di tangan Bazor. Dan setelah Toya mengambil artefak itu, Toya pun langsung memasukkan Bazor lagi ke dalam balok kaca itu. Dan tidak lama, semua monster yang sedang menyerang kota pun langsung menghilang dalam sekejap. Dan setelah Toya berhasil mengalahkan Bazor, Toya pun langsung menggunakan gate miliknya untuk memanggil Kaisar Regulus dan juga yang lain. Dan saat Kaisar Regulus melihat keadaan yang sebenarnya, dia pun akhirnya menjadi sangat kagum kepada Toya. Karena Toya telah berhasil mengalahkan Jenderal Bazor. Dan Toya juga telah berhasil menghentikan kudeta yang telah terjadi di Kekaisaran Regulus. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, Toya pun langsung menggunakan sihir mirage miliknya untuk menciptakan layar proyeksi di atas ibu kota Kekaisaran Regulus. Karena Kaisar Regulus ingin mengumumkan kepada semua rakyatnya bahwa pemberontakan telah berhasil dihentikan.
Dan tidak lama akhirnya muncullah sebuah proyeksi di atas ibu kota. Dan itu menampilkan video Kaisar Regulus. Dan Kaisar pun langsung memberitahu seluruh rakyatnya. Kaisar bilang kepada mereka bahwa pemberontakan berhasil dihentikan. Dan saat ini seluruh kekaisaran Regulus berhasil direbut kembali. Dan Kaisar juga memperlihatkan keadaan Jenderal Bazor yang sudah dikalahkan kepada semua orang. Dan hal itu membuat para pemberontak mulai menyerah satu persatu. Dan pengumuman pun akhirnya selesai. Dan tidak lama, akhirnya kelompok LZ dan Yae langsung bergabung dengan Toya. Dan mereka melaporkan kepada Toya bahwa para pemberontak telah berhasil ditangani. Dan Kaisar Regulus yang mendengar hal itu, dia pun langsung memberikan perintah kepada para pasukannya untuk segera menangkap para pemberontak. Dan perintah Kaisar pun langsung dilaksanakan oleh para ksatria dari Kekaisaran Regulus. Lalu setelah itu, Jenderal Romero langsung membawa kakak Lucia kembali ke dalam kastil. Lalu setelah itu, Kaisar Regulus pun langsung berterima kasih kepada Toya. Dan Kaisar bilang kepada Toya bahwa dia berhutang banyak kepada Toya. Dan Kaisar juga langsung bertanya kepada Toya apa yang harus dia lakukan untuk membayar semua jasa yang telah Toya lakukan. Dan tentu saja Toya pun langsung menolak hal itu. Tapi Raja Belfast yang mendengar itu, dia pun langsung tertawa. Raja Belfast bilang kepada Kaisar Regulus bahwa dulu Toya juga pernah menolak tawaran dari kerajaan Belfast. Dan karena hal itu, akhirnya kerajaan Belfast lalu memberikan Toya sebuah hadiah. Dan hadiah itu berupa rumah dan juga putrinya yaitu Yumina untuk dinikahi oleh Toya. Kaisar Regulus yang mendengar itu, dia pun dengan cepat langsung menawarkan putrinya, yaitu Lucia Leah Regulus, untuk dinikahi oleh Toya. Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Sedangkan Yumina, dia tidak terkejut sama sekali. Karena sebelumnya Yumina sudah tahu jika Lucia itu jatuh cinta kepada Toya. Dan Yumina bilang kepada Toya bahwa dia tidak keberatan jika Toya juga menikahi Lucia. Bahkan Linze, LZ dan juga Yae, mereka juga tidak ada yang keberatan dengan hal itu. Setelah itu, Leon lalu menjelaskan kepada Toya bahwa jika Toya juga menikahi Lucia, maka hal itu adalah keputusan terbaik saat ini. Karena nantinya, jika Toya yang sudah diketahui memiliki kekuatan yang sangat kuat dan hanya menikahi satu putri dari satu kerajaan saja, maka hal itu akan dianggap sebagai ancaman untuk negara lain. Dan hal itu akan sangat berbahaya untuk kerajaan Belfast. Karena negara lain nantinya akan menganggap bahwa Toya hanya berpihak kepada kerajaan Belfast. Dan itu juga akan memicu perang besar antar negara untuk memperebutkan kekuatan dari Toya. Bahkan Lucia langsung bilang kepada ayahnya bahwa dia juga tidak keberatan jika dia harus menikah dengan Toya. Dan dia merasa sangat senang jika dia bisa menikah dengan Toya. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari sesuatu. Jika dia tidak akan bisa lagi untuk menolak hal ini. Dan Toya pun dengan terpaksa akhirnya menerima usulan ini. Setelah itu, Kaisar Regulus langsung bilang kepada Toya bahwa ada satu hadiah lagi yang akan dia berikan kepada Toya. Lalu Kaisar menjelaskan kepada Toya bahwa saat ini Regulus, Belfast, Mismide, dan juga Rivrise, semua kekuatan yang ada di barat telah berdamai. Dan hal itu tercipta karena bantuan dari Toya. Dan karena itulah
akhirnya Kaisar Regulus dan juga Raja Belfast telah sepakat untuk memberikan Toya beberapa wilayah yang ada di perbatasan antara Kerajaan Belfast dan juga Kekaisaran Regulus. Toya yang mendengar itu, dia pun sebenarnya sedikit agak kesal. Karena Toya tahu bahwa tujuan lain dari Kaisar Regulus dan juga Raja Belfast ingin dia membuat negara di sana adalah karena kedua negara itu menginginkan jalur perdagangan baru yang lebih pendek dan juga aman. Karena jika Toya yang menjadi pemimpin di daerah itu, pastilah jalur perdagangan itu akan aman. Tapi Toya akhirnya memutuskan untuk tidak memikirkan tentang hal ini. Dan Toya pun akhirnya setuju. Dan Toya menerima wilayah itu menjadi wilayah kekuasaannya. Setelah itu, Linze pun lalu bertanya kepada Toya, apakah nama dari negara yang akan Toya dirikan? Toya yang mendengar itu, Toya pun lalu memikirkan dengan hati-hati. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk menamai negaranya dengan nama negara Brunhild. Kaisar Regulus dan juga Raja Belfast yang mendengar hal itu, mereka pun terlihat sangat senang. Dan mereka pun langsung menyatakan jika Kekaisaran Regulus dan juga Kerajaan Belfast akan sepenuhnya mendukung pembangunan dari Kerajaan Brunhild. Dan kedua negara itu juga setuju untuk membuat aliansi dengan negara Brunhild. Dan aliansi pun akhirnya terbentuk. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.